Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina Yanti, NIM 2518007, mata kuliah MPSI. Di sini saya akan mereview jurnal penggunaan metode jalur kritis pada manajemen proyek studi kasus PT Trend Communication International. Pertama, manajemen proyek. Proyek adalah sebuah kumpulan aktivitas yang bersifat sementara, temporer, yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang unik, tidak bersifat operasional atau terus-menerus. Karena proyek bersifat sementara, maka proyek memiliki batasan ruang lingkup dan sumber daya. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan atau manajemen terhadap batasan-batasan proyek tersebut dengan tetap berusaha mencapai tujuan proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, alat, tool, dan teknik-teknik use terhadap aktivitas proyek dalam rangka memenuhi atau melebihi ekspektasi pemegang kepentingan proyek terhadap kebutuhan dan harapan dari hasil proyek tersebut. Kedua, metode jalur kritis. Critical Path Method. Metode jalur kritis atau Critical Path Method (CPM) adalah sebuah teknik pemodelan proyek yang dikembangkan oleh Morgan R. Walker dari Dupen dan James E. Kelly dari Remington Rand di akhir tahun 1950. Metode ini mampu mengidentifikasi jalur kritis pada sekumpulan aktivitas yang telah ditentukan ketergantungan antar aktivitasnya. Aktivitas adalah sebuah tugas spesifik yang memiliki satu hasil yang dapat diukur yang memiliki durasi pengerjaannya. Jalur kritis adalah sekumpulan aktivitas yang saling bergantung yang harus selesai sesuai dengan waktu yang dirancangkan. Karena jika tidak, maka keseluruhan waktu pengerjaan proyek akan terlambat. Dengan kata lain, waktu yang diperlukan oleh jalur kritis adalah waktu yang diperlukan sebuah proyek untuk selesai. Sebuah proyek dapat memiliki lebih dari satu jalur kritis, mengingat pentingnya setiap aktivitas di jalur kritis untuk terlaksana tepat waktu, maka aktivitas-aktivitas tersebut perlu dimonitori lebih khusus. Berikutnya, keuntungan penggunaan metode jalur kritis. Kegunaan metode jalur kritis pada implementasi perencanaan sebuah proyek adalah sebagai berikut. Yang A, membantu memberikan informasi seberapa lama sebuah proyek memerlukan waktu. Yang B, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas mana saja yang ada pada jalur kritis dan perlu dimonitor dengan seksama. Yang C, memberi gambaran tentang kemungkinan sebuah proyek dapat dijalankan lebih cepat atau tidak. Diagram yang dapat digunakan dalam menggambarkan aktivitas proyek dengan metode jalur kritis ini adalah activity on node yang diambil dari precedence diagram. Dalam precedence diagram, garis menunjukkan dependence atau ketergantungan antara aktivitas dan node sebagai aktivitasnya. Tahapan penerapan metode jalur kritis. Tahapan yang dilakukan dalam metode jalur kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan aktivitas-aktivitas proyek dan identifikasi ketergantungan dependence antar aktivitas tersebut. Aktivitas yang hanya dapat dilakukan setelah aktivitas tertentu selesai dilakukan disebut predecessor, dan aktivitas yang menjadi prasyarat itu disebut successor. Tentukan duration untuk setiap aktivitas. Tentukan waktu tercepat untuk memulai, early start, waktu tercepat untuk selesai, early finish, serta waktu paling akhir untuk memulai dan selesai tanpa mengubah keseluruhan waktu proyek, late start dan late finish. Perancangan sistem. Analisis sistem berjalan. Sistem berjalan atau existing system yang akan dianalisis. Analisalah sistem penjadwalan yang dilakukan oleh tim PMO atau Project Management Service. Prosedur penjadwalan aktivitas proyek pada sistem berjalan dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, prosedur yang dilakukan oleh manajemen proyek. Manajer proyek mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan di dalam pelaksanaan proyek berdasarkan kebutuhan proyek dan permintaan dari klien atau user. Manajer proyek membuat project plan. Project
milestones dan aktivitas proyek yang berhubungan dengan kontrak dan didokumentasikan ke dalam bentuk Microsoft Project Plan (MPP). Project Plan tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk setiap anggota PMO (Project Management Service) dalam menjalankan aktivitas atau tugas proyek. Selain informasi tenggat waktu, setiap milestone juga memiliki status yang menjelaskan perkembangan atau progres aktivitas atau tugas tersebut. Manajer proyek menerima status update untuk setiap aktivitas atau tugas dari anggota tim PMO (Project Management Service). Yang D. Manajer proyek memberikan laporan rutin kepada stakeholder mengenai kemajuan proyek. Yang kedua, prosedur yang dilakukan oleh anggota tim PMO (Project Management Service). Project Management Service. Yang pertama, setiap anggota PMO mengupdate status perkembangan dari aktivitas proyek. Status setiap aktivitas atau tugas akan secara rutin diperbarui oleh di project plan tersebut sebagai bahan laporan perkembangan proyek rutin. Setiap anggota PMO dan pihak yang berkepentingan memiliki akses terhadap project plan yang sudah diperbaharui tersebut. Project plan tersebut adalah file MPP yang diunggah ke Search Directory. 3.2 Jika ada tugas yang merupakan bagian dari tugas di project plan, maka tugas-tugas tersebut akan didokumentasikan ke dalam spreadsheet oleh masing-masing anggota tim PMO untuk kebutuhan areanya masing-masing. Tugas tersebut tidak dimonitor di project plan agar project plan tidak menjadi terlalu detail. Sistem usulan sebagai solusi atas permasalahan pada sistem perjalanan, maka diusulkan sistem penjadwalan yang dapat diakses oleh setiap pihak yang berkepentingan. Berikutnya, prosedur yang dilakukan oleh anggota tim PMO. Setiap anggota PMO mengupdate status perkembangan dari aktivitas proyek. Status aktivitas proyek atau tugas akan secara rutin diperbarui oleh project plan tersebut sebagai bahan laporan yang berkembang proyek rutin. Setiap anggota PMO dan pihak yang berkepentingan memiliki akses terhadap project plan yang sudah diperbarui tersebut. Project plan tersebut adalah file MPP yang diunggah Search Directory. Jika ada tugas yang merupakan bagian dari tugas di project plan, maka tugas-tugas tersebut akan didokumentasikan ke dalam spreadsheet oleh masing-masing anggota tim PMO untuk kebutuhan areanya masing-masing. Tugas tersebut tidak dimonitori di project plan agar project plan tidak menjadi terlalu detail. Sistem usulan sebagai solusi atas permasalahan pada sistem berjalan, maka diusulkan sistem penjadwalan yang dapat diakses oleh setiap pihak yang berkepentingan. Konsep metode jalur kritis yang akan diterapkan adalah sebagai berikut. Berdasarkan daftar aktivitas tersebut, penghitungan jalur kritis akan dilakukan. Perhitungannya akan menghasilkan early start, early finish, late start, late finish, dan slack time yang diperlukan untuk mengidentifikasi jalur kritis. Early start adalah waktu yang tercepat sebuah aktivitas dapat dimulai setelah prosesornya selesai dilakukan. Early finish adalah waktu yang tercepat aktivitas tersebut selesai. Dalam hal ini berarti early start tambah duration, sedangkan late start LS adalah waktu yang paling lambat sebuah aktivitas dapat dimulai tanpa mengubah target waktu akhir dari keseluruhan proyek. Sementara late finish LF adalah waktu paling lambat sebuah aktivitas harus selesai tanpa mengubah target waktu akhir. LS adalah LF dikurang duration. Float atau slack adalah toleransi waktu telat sebuah aktivitas untuk dimulai dari early start, tetapi tidak mengubah tenggat waktu keseluruhan proyek. Aktivitas-aktivitas pada jalur kritis memiliki float atau slack 0. Hasil implementasi validasi terhadap user requirement fitur yang menampilkan informasi mengenai jalur kritis. Yang pertama, memasukkan informasi mengenai schedule. Yang kedua, memasukkan aktivitas detail di dalam grid. Yang ketiga, klik tombol calculate. 4. Informasi jalur kritis. Muncul fitur yang menampilkan informasi mengenai jalur kritis. Fitur yang menampilkan fitur informasi mengenai jalur kritis. Yang A, pada pembuatan jadwal aktivitas yang memerlukan reminder diberikan flag 1. Schedule. Yang B, scheduler diatur untuk berjalan harian. Pengujian fungsi pada sistem pengujian pada halaman login. Create schedule berhasil membuat jadwal dengan memasukkan data-data yang dibutuhkan. Yang A, memasukkan informasi yang mengenai schedule. Klik tombol create schedule. Yang memasukkan aktivitas detail di dalam grid menggunakan jalur kritis. Membuat jadwal yang dilakukan dengan memasukkan daftar aktivitas, maka jalur kritis akan ditampilkan berdasarkan input data
daftar aktivitas tersebut. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.